Halo pendengar setia, senang sekali bisa mendampingi teman-teman hadir dalam obrolan podcast malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zilan Kamal Anandiansa Reza, mahasiswa Fakultas Hukum dengan NIM 240800110. Dan di episode kali ini, kita akan ngobrol mengenai topik yang lagi ramai dibicarakan di lingkungan kampus tentunya, yakni Artificial Intelligence atau AI dalam perspektif akademik. Dan di sini saya tidak sendirian, ya, beliau ada seorang narasumber yang luar biasa dan juga rekan saya sendiri, yakni silahkan perkenalkan diri. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih udah mau membuat sharing-sharing ini sama saya. Jadi perkenalkan semuanya, saya Ajhal Rahman Kazenda, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2024. Nah, tentunya narasumber kita tidak keren sekali ini ya. Nah, tidak perlu berbincang lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke inti podcastnya. Oke, mungkin kita akan mulai dari yang paling dasar dulu. Nah, secara akademik, apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence? Oke, nah kalau misalnya ditanya terkait AI itu, sebenarnya kita udah cukup banyak tahu lah ya, atau kita pernah menggunakan AI itu sendiri. Nah, AI atau Artificial Intelligence itu adalah bidang ilmu komputer yang membuat mesin bisa melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi kayak seperti memahami bahasa, terus mengenali pola-pola, mengambil keputusan, itu AI seperti itu, gitu. Nah, betul banget tuh. Berarti mahasiswa sekarang bahkan dapat menggunakan AI kan untuk membantu brainstorming tugas atau cek grammar atau melakukan aktivitas lainnya yang membantu mahasiswa di era sekarang ini. Nah, lanjut. Nah, kalau bicara soal kampus nih, sejauh mana sih AI membantu proses pendidikan dan penelitian kita sebagai seorang mahasiswa? Begitu. Hmm. Jadi AI tentunya cukup membantu ya. Yang tadi saya bilang AI pasti kita pernah menggunakan semua gitu. Entah itu untuk membantu menyelesaikan masalah, entah itu untuk membantu riset, jurnal dan lain-lain. Jadi selain itu juga AI itu bisa membantu menganalisis data, terus juga menyediakan sistem belajar yang adaptif gitu. Dan mempermudah untuk di lingkungan kita mahasiswa itu, misalnya kita mau mengecek grammar, referensi, atau simulasi pembelajaran, itu tuh AI bisa membantu kita dengan mudah. Jadi belajar tuh lebih personal dan efisien gitu. Nah, betul. Nah, selain untuk berpikir kritis nih dan memahami konsep, nah tentunya selain manfaat yang kita sebutkan tadi, tentunya ada hal negatif atau ada resiko yang akan diterima mahasiswa apabila menggunakan AI tetapi tidak bijak. Nah, selanjutnya apa sih resiko terbesar dari penggunaan AI di ranah akademik nih? Oke, jadi resiko terbesarnya ya, itu sudah pasti ketika misal seorang mahasiswa sudah mengenal AI, dia mengerjakan semua tugasnya menggunakan AI. Itu yang pasti adalah ketergantungan terhadap AI itu sendiri. Jadi ketika sudah ketergantungan itu nanti bisa menyebabkan berkurangnya kemampuan berpikir kritis karena mahasiswa tersebut hanya menyalin hasil AI tanpa paham sebenarnya materinya itu apa dan tidak mencari tahu eh, sebenarnya sumber-sumber dari AI itu dari mana saja gitu. Karena AI ini kan sebenarnya kita bisa eh, membuat AI ini tuh apakah biasa-biasa saja atau bisa berpikir memang kritis gitu. Jadi kalau misalnya data yang ditampilkan itu ya yang itu saja, itu tuh sebenarnya bisa salah atau data juga bisa bias gitu. Karena sebenarnya kita juga harus memverifikasi terlebih dahulu data yang ditampilkan dari AI itu benar atau enggak gitu. Jadi yang pertama risikonya pasti ketergantungan, terus juga yang kedua berkurangnya kemampuan berpikir kritis gitu. Dan yang ketiga
hasil data yang ditampilkan AI itu bisa salah seperti itu. Berarti sebenarnya AI itu ada plus minusnya masing-masing gitu ya. Jadi Iya, pinter-pinter benar-benar. mahasiswanya aja dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya nih, setelah kita membahas hal negatifnya, tentunya kita ada dong saran-saran tertentu atau bagaimana etika penggunaan AI yang benar dalam lingkungan akademik nih. Oke, jadi etika penggunaan AI yang benar itu adalah seperti yang tadi dibilang, jangan menggunakan AI itu mentah-mentah. Jadi gunakan AI itu sebagai alat bantu, bukan membuat karya kalian sepenuhnya. Kalian harus tetap cross-check data-data yang ditampilkan di AI, apa saja yang kalian masukkan di AI itu, kalian harus cek sumbernya dari mana saja, referensinya dari mana saja. Tuh, terus juga eh, kalau misalnya pakai AI itu jujur gitu. Jadi kayak kalian jangan takut untuk mengklaim bahwa ini hasil AI, hasil karya AI gitu. Karena kalau misalnya kita pinter untuk mengolah AI tersebut, itu juga merupakan sebuah mendapatkan hasil yang pasti bagus gitu. Terus juga bertanggung jawab dengan hasilnya gitu. Dan ada prinsip-prinsip etika dalam penggunaan AI yang paling penting itu adalah transparansi, tanggung jawab, terus juga keadilan dan menjaga privasi data. Seperti itu. Wah, tidak terasa sekali bahwa obrolan kita tentang artificial intelligence dalam perspektif akademik dapat membuka sudut pandang baru kita sebagai mahasiswa. Mulai dari definisi, resiko, sampai etika, dan ini menunjukkan bahwa AI atau artificial intelligence sudah menjadi bagian penting dalam dunia kita atau dunia mahasiswa. Dan juga masa depan AI ada di tangan kita. Kalau kita dapat memanfaatkannya dengan tanggung jawab, AI akan menjadi mitra yang paling efisien akan proses belajar dan penelitian, bukan sebagai ancaman. Terima kasih banyak, Ajar, atas insight yang luar biasanya, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir acara. Kita tutup episode ini dengan satu pesan sederhana, yakni gunakan AI dengan cerdas, kritis, dan tetap berpegang pada nilai akademik. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.